Di Eropa, pada abad ke-14, ada satu olahraga yang lagi ngehits banget, yaitu adu tombak atau jousting. Semua orang dari kalangan bangsawan sampai rakyat biasa suka nonton olahraga ini, walaupun cuma para kesatria aja yang boleh ikut bertanding. Suatu hari, ada 3 orang pelayan bernama William, Roland, dan juga Watt. Mereka mendapatkan kabar bahwa majikan mereka yang bernama Pak Hector sudah tidak bernyawa setelah menerima beberapa hantaman di turnamen jousting. Situasi ini jelas bikin mereka ketar-ketir. Masalahnya, mereka bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi mereka juga belum makan selama 3 hari ini. Jadi, mereka benar-benar butuh uang untuk bertahan hidup. Kebetulan, panitia turnamen masih belum tahu soal kabar Pak Hector yang sudah nggak ada. Dari sini, William punya ide gila. Dia berencana bakal berpura-pura jadi Pak Hector agar bisa ikut turnamen jousting. Sebenarnya, William memang selalu punya impian untuk menjadi kesatria jousting. Apalagi selama ini dia sering bantuin Pak Hector latihan. Jadi, dia lumayan ngerti lah cara bertarungnya. Menurut William, dengan tetap memakai helm terus-menerus, semua orang tidak akan sadar kalau dia bukan Pak Hector yang asli. Awalnya, Roland agak kurang setuju dengan rencana ini, tapi pada akhirnya baik dia maupun Watt memutuskan buat tetap membantu William dan melihat bagaimana hasilnya nanti. Saat pertandingan berlangsung, ternyata William langsung mengejutkan semua orang dengan kemenangan mulusnya. Sebagai hadiah, dia mendapatkan bulu emas yang harganya sangat mahal. Setelah itu, mereka bertiga sepakat untuk menjual bulu emas itu, lalu membagi rata uang hasil penjualannya. Tapi kemudian muncul ide gila lain di kepala William. Dia mengambil kembali uangnya dan hanya meninggalkan 1 koin saja buat teman-temannya. Dia berpikir mereka bisa aja terus-terusan nyamar sampai jadi juara beneran, dan uang yang mereka pegang sekarang lebih baik diinvestasikan untuk membeli perlengkapan bertarung. Tentu saja, lagi-lagi Roland dan Watt nggak setuju dengan rencana ini. Mereka bahkan sampai adu mulut dan berusaha merebut uangnya kembali. Tapi William tetap kekeh dan akhirnya berhasil menyentuh lubuk hati paling dalam teman-temannya, sehingga mereka pun memilih untuk tetap mendukungnya. Mereka pun akhirnya membeli perlengkapan baru dan mulai latihan keras menuju turnamen berikutnya. William berlatih sampai titik di mana dia nggak pernah meleset saat menyerang. Sebulan kemudian, dalam perjalanan menuju turnamen berikutnya, mereka bertiga tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang berdiri di tengah jalan tanpa mengenakan baju sama sekali. Pria itu ternyata bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Jeffrey, seorang penulis terkenal, tapi kelihatannya dia baru aja kena rampok. William lalu memperkenalkan dirinya sebagai Sir Ulrich. Tapi Jeffrey langsung tahu kalau William emang lagi berbohong dan langsung menawarkan kesepakatan. Dia bilang kalau mereka mau ngasih dia makanan dan pakaian, dia akan membuat dokumen palsu yang bisa bikin William lolos sebagai peserta turnamen. Ketiganya awalnya ragu buat percaya sama Jeffrey, tapi karena mereka juga nggak punya pilihan lain, akhirnya mereka setuju dengan kesepakatan itu. Tapi untuk berjaga-jaga, Watt tetap mengancam Jeffrey agar tidak berkhianat. Setelah mereka sampai di kota, mereka akhirnya merasa lega karena dokumen palsu dari Jeffrey berhasil diterima oleh panitia. Karena itu, William pun memutuskan untuk memperkerjakan Jeffrey sebagai juru bicaranya. Saat menunggu giliran bertanding, William melihat seorang wanita cantik di antara para penonton. Wanita itu adalah Sally, dan William langsung jatuh hati padanya. Karena penasaran dan ingin mengenalnya lebih jauh, William terus mengikuti Sally di sekitar kota. Sayangnya, Sally tetap menolak. Bahkan untuk memberi namanya pun Sally tidak mau. Keadaan ini berujung pada momen canggung ketika William mencoba mengikuti Sally masuk ke dalam gereja sambil tetap menunggangi kudanya. Akhirnya dia pun diusir keluar. Setelah kejadian itu, William berhasil memenangkan pertandingan pertamanya dengan mudah. Tapi sekarang dia mulai khawatir soal kondisi armornya yang mulai rusak. Tiba-tiba beberapa orang pria menghampirinya.
Mereka ternyata adalah orang-orang yang mengurus taruhan di daerah situ dan meminta William melunasi utang milik karyawannya. Ternyata Jeffrey bukanlah korban perampokan seperti yang dia bilang. Dia sebenarnya punya kebiasaan buruk, yaitu kecanduan berjudi. Dan kalau utangnya tidak dibayar, nyawanya bisa terancam. Meskipun Watt sempat marah besar karena merasa ditipu, William tetap berusaha menenangkan situasi. Dia meminta para penagih utang untuk membiarkan Jeffrey pergi dan berjanji akan membayarnya setelah dia menang di turnamen. Setelahnya, William juga ikut bertanding di kategori pertarungan pedang dan kembali meraih kemenangan. Setelah kemenangan itu, Jeffrey menunjukkan keahliannya. Dia membuat penonton menjadi terbius dengan kata-katanya sehingga mereka menjadi sangat kagum pada William. Kemampuan William memang nggak bisa diremehkan. Setelah menang di pertarungan pedang, dia akhirnya bisa balik lagi ke kategori jousting. Di sana, William juga langsung menang. Tapi, durasi pertandingan ini membuat armornya makin rusak. Sayangnya, para pandai besi di situ menolak memperbaiki armornya karena William cuma bisa memberi janji bayaran di kemudian hari. Salah satu pandai besi wanita yang bernama Mbak Kanti awalnya juga nggak mau untuk membantu. Tapi William punya cara licik buat ngerayu. Dia sengaja ngompor-ngomporin kalau para pandai besi lain bilang Mbak Kanti nggak bakal bisa memperbaiki armornya karena dia cuma perempuan lemah. Mendengar hal itu, hati Mbak Kanti mendidih. Mbak Kanti jadi terpancing dan akhirnya setuju untuk memperbaikinya. Di tengah keramaian turnamen jousting, Sally dan asistennya, Tina, turut menikmati pertarungan. Tiba-tiba, mereka dihampiri oleh juara jousting yang bernama Bang Adit, yang ternyata juga tertarik pada Sally. Bang Adit mulai pamer soal pasukannya yang sedang berperang di Prancis dan menyombongkan dirinya yang belum pernah jatuh dari kuda sekalipun. Setelah itu, dia menjelaskan aturan jousting ke Sally, termasuk bagaimana tiap serangan punya nilai poin yang berbeda. Percakapan mereka tiba-tiba terpotong ketika William datang mendekat. Dia mencoba menarik perhatian Sally dengan membacakan puisi yang baru saja dia pelajari dari Jeffrey. Sayangnya, Bang Adit nggak tinggal diam. Dia mempermalukan William di depan banyak orang, membuat William terpaksa mundur dan pergi dengan rasa malu. Menjelang pertandingan berikutnya, Jeffrey mulai mempromosikan William lagi, kali ini dengan penuh gaya. Dia menceritakan berbagai kisah hebat soal William, meskipun kebanyakan hasil karangannya sendiri. Saat bertarung, William menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Tapi Bang Adit tetap meremehkannya di hadapan Sally. Menurutnya, William gak punya skill dan teknik yang bagus. Meskipun begitu, dia mengakui kalau keberanian William sangat luar biasa, terutama karena dia gak melindungi matanya saat bertanding. Nah, lawan William saat itu sebenarnya sudah terluka dan sadar dirinya bakal kalah. Tapi dia nggak mau berhenti di tengah jalan dan ingin menyelesaikan pertandingan dengan harga diri. Merasa kasihan, William pun setuju. Mereka lalu menjalani satu babak terakhir di mana hasil akhirnya sengaja dibuat seri. Setelah itu, lawan William memilih mundur dan William pun otomatis maju ke babak selanjutnya. Bang Adit melihat ini sebagai tanda kelemahan dan menganggap William kurang kejam untuk menyelesaikan lawannya. Tapi di sisi lain, Sally justru melihat ini sebagai bukti bahwa William punya hati yang baik dan penuh belas kasihan. Malam harinya, Bang Adit mengirim pesan ke Sally. Dia mengklaim bahwa dia akan memenangkan turnamen ini untuknya. Tapi Sally sama sekali nggak peduli. Dia tahu kalau Bang Adit melakukan semua ini cuma untuk kepentingan egonya sendiri. Dan dia juga nggak mau sama Bang Adit karena dia lebih seneng kalau ceweknya hanya diam dan penurut. Patriarki banget nih Bang Adit. Sebaliknya, Sally malah lebih terkesan sama William. Dia memperhatikan kalau William adalah satu-satunya kesatria yang nggak pernah berjanji untuk memenangkan pertarungan demi dirinya. Dan karena itu, pelan-pelan dia mulai membuka hatinya untuk William. Keesokan harinya, Sally memberikan selendang yang dimilikinya kepada William sebagai tanda keberuntungan. Selain itu, dia juga akhirnya mengizinkan Tina untuk memberitahu namanya pada William. Turnamen mencapai puncaknya.
dan William harus berhadapan langsung dengan Bang Adit di pertandingan final. Awalnya, William sempat unggul dalam perolehan poin, tapi Bang Adit nggak mau kalah begitu saja. Dia memanfaatkan celah bahwa William nggak melindungi wajahnya. Lalu akhirnya Bang Adit menghantam keras kepalanya. Akibatnya, William langsung terlempar dari kudanya dan pingsan di tempat. Saat mengalami kondisi tidak sadar, William mulai mengingat kembali kenangan masa kecilnya. Waktu di mana dia sering melihat para kesatria bertarung dan bermimpi suatu hari nanti dia bisa menjadi salah satu dari mereka. Bagi kebanyakan orang, adalah hal yang mustahil bagi seseorang dari kalangan rakyat biasa untuk bisa menjadi kesatria. Tapi ayahnya yang bernama Pak John selalu memberi semangat dan meyakinkan William bahwa mimpinya bisa terwujud. Begitu sadar kembali, William melihat Bang Adit sedang mengambil selendang milik Sally. Sebelum mengembalikannya, Bang Adit menantang William untuk mencarinya kembali di masa depan setelah dia berlatih lebih keras. Meski kalah di jousting, William tetap memenangkan turnamen pedang. Artinya, dia masih membawa pulang hadiah yang cukup besar, cukuplah untuk membayar para penagih utang dan juga melunasi utangnya kepada Mbak Kanti. Ngomong-ngomong soal Mbak Kanti, dia ini orangnya cukup teliti. Dia bilang, selama ini William selalu pakai armor yang bukan dibuat khusus untuk badannya. Jadi, dia menawarkan diri untuk membuatkan armor baru dengan syarat mereka harus membawanya ke Paris. Awalnya, William menolak karena buru-buru mau pergi. Tapi, tiba-tiba Tina muncul dan meminta William untuk datang ke pesta dansa nanti malam. Karena Sally bilang, dia ingin mengenakan pakaian dengan warna yang sama dengan William. Mendengar hal ini, William yang awalnya mau pergi langsung berubah pikiran. Dia bilang, dia bakal pakai baju warna hijau. Dan setelah itu, kelompok mereka pun langsung sibuk. Roland mulai menyiapkan baju William, sementara Jeffrey ditugaskan untuk mengajarinya menari. Sayangnya, sesi latihan menjadi kacau balau. William kesulitan mengikuti gerakan Jeffrey, dan mereka pun malah berdebat. Saat keadaan makin ribet, Mbak Kanti tiba-tiba muncul dan melihat mereka cekcok. William pun akhirnya meminta maaf dan berhasil membujuk Mbak Kanti untuk mengajarkan mereka cara berdansa dengan benar. Saat malam pesta tiba, William akhirnya bisa duduk bersama Sally dan menghabiskan waktu untuk mengobrol. Dia bahkan sempat membacakan beberapa puisi lagi untuknya. Tapi, momen romantis ini tiba-tiba terganggu oleh Bang Adit. Dia mencoba mempermalukan William dengan menyindir kalau gaya menarinya pasti kayak orang kampung. Ternyata William justru membuktikan kalau dia bisa mengikuti irama dengan mudah. Dia langsung menari dengan penuh percaya diri. Hal ini bikin Bang Adit bete setengah mati. Keesokan harinya, Mbak Kanti sudah menyiapkan armor baru khusus untuk William. Tidak hanya itu, dia juga meninggalkan tanda atau logo khas buatannya pada armor tersebut. Saat melihat armornya, William sempat ragu. Menurutnya, armor ini terlalu kecil dan ringan untuk bertarung. Tapi Mbak Kanti menjelaskan kalau dia menemukan cara baru untuk memanaskan logam yang membuat armor jadi lebih ringan tapi tetap kuat. Awalnya, teman-temannya tidak percaya dengan omongan Mbak Kanti. Untuk membuktikannya, mereka melakukan uji coba dengan memukul William yang sudah mengenakan armor itu. Hasilnya benar-benar bikin kaget. William gak merasakan sakit sama sekali. Seminggu setelah itu, William kembali mengikuti turnamen jousting. Beberapa orang sempat tertawa melihat armor barunya yang lebih kecil dan tipis. Tapi William langsung membungkam mereka semua dengan kemenangan mudah di pertandingan pertamanya. Dari kejauhan, Sally terlihat menyaksikan pertandingan tersebut. Sementara itu, Bang Adit juga ikut serta dalam turnamen ini. Tapi, begitu dia tahu lawannya adalah Pangeran Edo yang sedang menyamar, dia langsung mengundurkan diri. Pangeran Edo adalah putra mahkota dari kerajaan paling besar di sana. Jeffrey yang mendengar kabar itu langsung menyarankan William untuk mundur juga, biar nggak kena masalah dengan keluarga kerajaan. Tapi, William justru melihat betapa kecewanya Pangeran Edo karena nggak ada yang mau melawannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk tetap bertanding. Di sela-sela pertandingan, William membisikkan pada Pangeran Edo kalau dia sebenarnya sudah tahu siapa dirinya. Pangeran Edo cukup terkesan
karena meskipun tahu lawannya adalah seorang pangeran, William tetap berani menghadapi tantangannya. Pada akhirnya, William berhasil memenangkan turnamen, tapi bukannya senang, dia malah bad mood. Soalnya, dia belum juga dapat kesempatan buat mengalahkan Bang Adit. Perasaan kesalnya semakin menjadi-jadi saat Sally datang mengundangnya ke pesta. Karena moodnya sedang buruk, William malah membentak Sally, membuat Sally tersinggung dan pergi dengan perasaan kesal. Miskom ini mah. Minggu demi minggu berlalu, William terus mengikuti dan memenangkan berbagai turnamen di mana-mana. Tapi dia masih juga belum bisa berhadapan dengan Bang Adit, karena lawannya itu sedang dipanggil ke medan pertempuran di pertempuran Poitiers. Tapi, bahkan di tengah peperangan yang dilakukannya pun, Bang Adit tetap penasaran dengan perkembangan turnamen di daerahnya. Semakin sering dia mendengar kabar bahwa William terus memenangkan pertandingan di mana-mana, semakin besar juga rasa kesalnya. Sudah sebulan berlalu sejak terakhir kali William melihat Sally. Merasa rindu, dia pun memutuskan untuk menulis surat demi memenangkan hatinya kembali. Masalahnya, William bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata romantis. Untungnya, Jeffrey turun tangan dan membantu mengisi surat itu dengan puisinya sendiri, serta perasaan dari teman-teman mereka tentang cinta lama mereka. Tugas mengirimkan surat ini jatuh ke tangan Watt. Begitu surat itu sampai ke Sally, dia membacanya dengan penuh perasaan sampai akhirnya menitikkan air mata haru karena terpesona dengan kata-kata manis di dalamnya. Keesokan harinya, Watt kembali ke kelompok mereka dengan membawa kabar baik. Sally memberikan balasan untuk William. Dia berjanji akan datang ke Paris untuk melihatnya bertanding. Sebagai tambahan, dia mengirimkan ciuman kecil untuk keberuntungan William. Sementara itu, Jeffrey punya ide baru. Karena Bang Adit juga belum ikut turnamen kali ini, dia berpikir mereka bisa bertaruh lebih besar pada kemenangan William. Di sisi lain, William akhirnya bertemu lagi dengan Sally di sebuah gereja di tengah kota. Sayangnya, pertemuan itu nggak berjalan sesuai harapan. Sally sebenarnya berharap William bakal membacakannya puisi romantis lagi. Tapi, bukannya itu, William malah melakukan hal klasik yang dilakukan semua kesatria, berjanji akan memenangkan turnamen untuknya. Sally yang sudah bosan dengan kebiasaan semacam ini pun memberikan tantangan untuk William. Jika dia benar-benar mencintainya, maka kali ini dia harus kalah demi dirinya. Mendengar permintaan aneh itu, William langsung marah. Dia keluar dari gereja dengan langkah berat sambil bergumam kesal, menolak untuk sengaja menjadi pecundang. Tapi, pas pertandingan dimulai, William malah berubah pikiran. Dia mulai sengaja kalah dalam pertandingannya. Hal ini langsung bikin teman-temannya naik darah. Mereka menganggap William sudah gila karena rela dipecundangi hanya demi seorang wanita. Apalagi mereka juga khawatir taruhan mereka bakal hancur. Tapi William tetap cuek dan gak peduli sama sekali. Untungnya, usaha keras William akhirnya membuahkan hasil. Sally mulai percaya kalau William benar-benar tulus mencintainya. Di sela-sela pertandingan, dia mengirim Tina untuk menyampaikan pesan untuk William. Sekarang, dia ingin William bertanding untuk menang. Tanpa ragu, William langsung mengikuti permintaan itu. Dia pun kembali bertarung dengan serius dan menang. Hal ini tentu saja membuat Jeffrey senang karena taruhannya pun berbuah banyak koin emas. Malamnya, William gak menghadiri pesta kemenangan karena tubuhnya terlalu babak belur. Tapi Sally tetap datang mengunjunginya di tenda untuk melihat keadaannya. Saat itu, Sally akhirnya mengaku bahwa dia sudah tahu nama asli William. Dia mengetahui ini setelah Tina mendengar percakapan teman-teman William. Tapi bukannya marah, Sally justru semakin yakin dengan perasaannya. Mereka pun menghabiskan malam bersama. Beberapa hari kemudian, William dan timnya melakukan perjalanan ke London untuk mengikuti kejuaraan dunia jousting. Bagian besar dari mereka sudah lama tidak pulang, mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Tapi buat William, ini adalah pertama kalinya dia kembali ke London setelah 12 tahun. Kenangan terakhirnya di tempat ini masih sangat jelas dalam ingatannya. Saat itu, dia masih kecil, dan Pak John membawanya ke rumah Pak Hector agar dia bisa belajar menjadi pelayan kesatria. Demi masa depan anaknya, Pak
Pak John rela melepaskan William. Kala itu, William sempat takut kalau dia nggak akan bisa menemukan jalan pulang. Tapi Pak John menenangkannya. Beliau bilang kalau William hanya perlu mengikuti langkah kakinya sendiri. Saat upacara pembukaan turnamen, William berbaris bersama para kesatria lain. Dia menikmati sorakan dan tepuk tangan para penonton. Bahkan, dia melihat sekelompok anak-anak meneriakkan namanya, mengingatkannya pada dirinya sendiri saat kecil. Sally tentu saja hadir untuk menyaksikan pertandingannya. Sementara itu, Bang Adit akhirnya kembali ikut bertanding setelah sekian lama absen. Bang Adit datang dengan tekad bulat. Dia bersumpah bakal mengalahkan William tanpa ampun dan memastikan Sally menjadi miliknya. Bahkan, dia mengaku sudah mulai bernegosiasi dengan ayah Sally untuk melamarnya. Setelah berhasil memenangkan semua pertandingan di hari pertama, William menyempatkan diri untuk mengunjungi lingkungan tempat tinggal lamanya. Dengan bantuan seorang fans bocilnya, William akhirnya menemukan rumah ayahnya. Tapi ada satu hal yang bikin hatinya mendadak hancur. Pak John sekarang sudah buta. Awalnya, William masih memakai identitas palsunya sebagai Ulrich. Dia berpura-pura membawa pesan dari William untuk Pak John. Tapi, Pak John dengan cepat menyadari keberadaannya. Wajahnya langsung bersinar penuh kebanggaan ketika sadar bahwa putranya sendiri yang berdiri di depannya. Mereka berdua akhirnya berpelukan erat. Air mata pun tidak tertahankan. Setelahnya, ayah dan anak itu menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita sambil menikmati minuman. Tapi mereka nggak sadar kalau dari kejauhan, Bang Adit ternyata diam-diam mengawasi mereka. Keesokan paginya, saat William sedang bersiap untuk pertandingan, Sally dan Jeffrey datang membawakan kabar buruk. Bang Adit sudah mengetahui identitas aslinya. Dan sekarang, dia menunggu di luar bersama sekelompok prajurit kerajaan untuk menangkapnya di depan umum. Teman-temannya langsung panik dan menyuruh William kabur sebelum terlambat. Bahkan Sally pun setuju. Sally bilang kalau dia nggak keberatan sama sekali untuk hidup di dalam kesederhanaan, asalkan mereka tetap bisa bersama. Tapi William menolak ide itu. Dia tidak mau kehilangan harga dirinya begitu saja. Dengan kepala tegak dan langkah yang mantap, dia memutuskan untuk tetap berjalan ke arah arena, ditemani teman-temannya yang setia. Dan seperti yang sudah diduga, begitu tiba di arena, William langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bang Adit tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mendatangi sel William dan dengan sombongnya menghina serta meledek William sambil melayangkan beberapa pukulan. Setelah itu, William dibawa keluar dan diikat di depan umum untuk dipancung. Sementara para penonton yang marah mulai melemparinya dengan sayuran busuk. Teman-temannya pun segera mengelilinginya, berusaha melindungi William dari amukan massa. Tiba-tiba, situasi itu terhenti ketika Pangeran Edo muncul. Dengan suara lantang, dia menyatakan bahwa William adalah kesatria sejati, bukan karena statusnya, tapi karena keberanian dan kehormatannya. Setelah memerintahkan para penjaga untuk melepaskan William, Pangeran Edo menjelaskan bahwa para sejarawan kerajaan telah menemukan bahwa William sebenarnya memang berasal dari keturunan keluarga bangsawan lama. Di tempat itu juga, Pangeran Edo secara resmi menobatkannya sebagai kesatria dengan gelar Sir William. Turnamen pun kembali berlangsung. Kali ini dengan para bangsawan, termasuk sang pangeran dan putri kerajaan yang ikut menonton. Tapi, William belum melihat tanda-tanda keberadaan Sally di kerumunan. Final yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. William versus Bang Adit. Tapi, pertandingan ini langsung dimulai dengan cara yang curang. Bang Adit memakai tombak yang diam-diam dia asah lebih tajam dari seharusnya, lalu menusukkannya ke bahu William. Serangan itu tentu membuat William terluka parah. Pegangannya melemah dan dia mulai kesulitan bahkan untuk menggenggam tombaknya. Kesempatan ini dimanfaatkan Bang Adit untuk terus menambah poin dengan mudah. Bang Adit terus saja mengejek William di tengah pertandingan. Tapi tiba-tiba William melihat sesuatu yang membangkitkan semangatnya lagi. Sally akhirnya tiba dan dia datang bersama Pak John, ayah dari William. Sekarang, dengan tekad yang membara, William sadar harus melakukan sesuatu.
Dia memutuskan untuk melepas armornya agar bisa bernafas lebih lega dan meminta Watt untuk mengikat tombak di lengannya. Sebelum putaran terakhir dimulai, Jeffrey baru sadar kalau dia belum mempromosikan William dengan gaya khasnya. Nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, dia pun berdiri dan memberikan pidato pembakar semangat, mengingatkan semua orang bahwa hari ini seorang rakyat biasa akan mengalahkan seorang bangsawan. Dengan selisih poin yang cukup jauh, satu-satunya cara bagi William untuk menang adalah dengan cara menjatuhkan Bang Adit dari kudanya. Ini adalah teknik yang paling sulit dalam jousting, tapi hati William sudah mantap. Dengan sorakan penonton yang menggema, dia mengarahkan kudanya ke depan sambil meneriakkan nama Bang Adit dengan keras. "Bang Adit!" Akhirnya, dengan pukulan yang kuat, tombak itu dengan tepat sasaran berhasil menghantam Bang Adit. Pukulan William berhasil, tekniknya sangat sempurna, dan Bang Adit terlempar dari kudanya, jatuh ke tanah dengan keras. Dengan itu, William resmi memenangkan kejuaraan dunia. Di tribun, Pak John meneteskan air mata bahagia setelah melihat putranya menang. Sementara itu, Sally langsung berlari ke tengah arena dan menghampiri William. Mereka pun merayakan kemenangan ini dengan sebuah kecupan manis. Melihat momen itu, Jeffrey mendapatkan ide besar. Dia memutuskan untuk menulis kisah perjalanan William menjadi seorang ksatria. Dan cerita ini nantinya akan menjadi kisah pertama dalam kumpulan cerita legendaris, dan tentunya bestseller ke seluruh penjuru negeri. Terima kasih sudah menonton. Muah.